Waktu reuni 212 semakin dekat dan semakin banyak influencer yang keluar menyuarakan untuk mengajak umat muslim dengan berbagai cara agar mereka semua ngumpul di Monas. Anak kan kasih tahu ya, andai kan berpolitik tanpa agama adalah sesuatu kehancuran yang jelas akan terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena tidak ada nilai-nilai kebaikan kecuali dalam agama. Dan andai agama mau dipisahkan dari dunia politik, alangkah lucunya ini. Politik identitas dan segala macam. Ini adalah tuduhan-tuduhan konyol yang dituduhkan oleh orang-orang konyol dan dipercaya oleh orang-orang dungu. Lalu orang-orang ini kemudian berpikir, oh bahaya kalau orang Islam ini kembali kepada ilmu pengetahuan, dia betul-betul bisa menguasai dunia. Akhirnya apa yang dijejalkan kepada kita? Kepentingan-kepentingan politik. Dan dengan politik orang Islam terpecah belah, bisa saling bunuh satu sama lain, bisa berperang satu sama lain, seperti sejarah dari agamanya sendiri. Dan kita semua hari ini lalu orang-orang ini kemudian berpikir, oh bahaya kalau orang Islam ini kembali kepada ilmu pengetahuan, dia betul-betul bisa menguasai dunia. Akhirnya apa yang dijejalkan kepada kita? Kepentingan-kepentingan politik. Dan dengan politik orang Islam terpecah belah, bisa saling bunuh satu sama lain, bisa berperang satu sama lain, seperti sejarah dari agamanya sendiri. Dan kita semua hari ini terpancing. Oknum habaib lebih mementingkan transaksi-transaksi gelap politik, mengerahkan orang-orang yang masih menghormati para habaib berkumpul di Monas hanya demi kepentingan-kepentingan politik. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat tulang sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, bagaimana Gus Islah Bahrawi memberikan pengantar penjelasan terhadap kita semua, memberikan proses penyadaran kepada kita semua agar politik identitas jangan sampai kemudian itu yang menambahkan kita, lalu membuat pikiran-pikiran orang Islam itu beku dan tidak mampu melahirkan pemikiran-pemikiran dan wacana besar sebagaimana yang dibangun oleh para leluhur kita pada masa lalu. Oleh karena itu, tidak perlu berlama-lama, saya akan putarkan bagaimana Gus Islah memberikan pelajaran kepada kita semua, sekaligus ini edukasi buat para kadrun, mereka yang selama ini meneriakkan khilafah, yang ingin membangun negara ini dalam konsep syariah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh XX, FPI, NKRI bersyariah dan HTI dengan paham khilafahnya. Mari kita simak secara bersama-sama. Hari ini kalau ingin menguasai dunia, kuasai orang Islam. Jelas ini sahih ini. Dan mengapa orang Islam selalu dijejali dengan mimpi-mimpi politik? Karena orang Islam itu akan lemah dalam persoalan-persoalan politik. Karena orang yang ingin menghancurkan Islam belajar dari sejarah. Hanya orang Islam sampai hari ini yang gagal move on dari perang-perang sesama orang Islam masa lalunya. Yang gagal move on dari orang Islam yang saling bunuh sesama orang Islam dari masa lalunya. Saya juga diprotes ketika saya menyampaikan sejarah bahwa yang membunuh Sayyidina Utsman juga orang Islam. Banyak yang nggak terima. Loh, mau dibantah gimana ini catatan sejarah? Yang membunuh Sayyidina Ali juga orang Islam. Hafidz Quran 30 juz. Gimana coba? Imam Suyuti sudah menulis tuntas ini di Tarikhul Khulafa. Yang membunuh Sayyidina Utsman, kata Imam Suyuti, itu adalah Muhammad bin Abu Bakar. Ini ditulis jelas oleh Imam Suyuti. Banyak yang protes, nggak mungkin anaknya Sayyidina Abu Bakar. Lalu saya dituduh ingin mendiskreditkan para sahabat. Ini kemana cara berpikirnya? Saya diprotes, itu bisa dilihat itu. Saya dihakimi luar biasa. Saya bahkan dikafirkan dan akan masuk neraka. Ya nggak apa-apa. Saya tiap sholat baca syahadat. Tapi pada intinya adalah sejarah-sejarah ini memang ketika sejarah-sejarah pahit ini ketika kita berikan kepada umat memang kaget.
Karena apa? Karena kita tidak pernah mau belajar dari sejarah bahwa yang memporak-porandakan umat Islam itu adalah persoalan-persoalan politik, ambisi-ambisi politik. Ini nggak bisa dibantah ini. Muhammad bin Abu Bakar kemudian bekerja sama dengan Ammar untuk membunuh Sayyidina Utsman karena kecewa dia tidak jadi dilantik menjadi gubernur Mesir. Ini jelas kok, banyak kitab sejarah yang menulis ini, mau dibantah apa lagi? Ini kan jelas gitu. Memang Muhammad bin Abu Bakar tidak mengeksekusi langsung, karena ketika Muhammad bin Abu Bakar memegang jenggot dari Sayyidina Utsman, kamu hari ini akan saya bunuh. Lalu Sayyidina Utsman berkata, ini dalam Tarikhul Khulafa, kalau tidak salah halaman 39, dipegang jenggotnya, lalu Sayyidina Utsman berkata, saya tidak percaya kalau anak sahabat terbaik saya akan membunuh sahabat bapaknya sendiri. Lalu dilepas oleh Muhammad bin Abu Bakar jenggotnya Sayyidina Utsman, tapi kemudian berbisik kepada Ammar, habisi dia, ditikam di ulu hatinya. Gara-gara apa? Politik. Kita belum berbicara tentang bagaimana Sayyidina Ali dipersekusi di Masjid Jami di Kufah di Irak. Dipenggal lehernya di rakaat pertama, di sujud pertama ketika menjadi imam salat subuh. Berteriak takbir Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi namanya, nama eksekutornya ini. Dibunuh, dipenggal dengan pedang yang direndam di dalam cairan beracun selama 3 hari 3 malam. Ini yang dikatakan oleh Tarikh At-Tabari. Mau dibantah apa lagi? Dalam bab Al-Umam wa Al-Muluk saya dibantah habis-habisan soal ini. Loh, ya baca dong. Semuanya ada kok tertulis, gimana? Siapa Abdurrahman bin Muljam ini? Dia hafidz Quran 30 juz, diterangkan sampai dia itu dibakar hidup-hidup. Ini pertentangan. Di Tarikh At-Tabari disebut dia dibakar setelah mati, tapi di Tarikhul Khulafa Imam Suyuti disebut hidup-hidup dia dibakar. Dia tidak mau mengaku bersalah karena telah membunuh Sayyidina Ali. Karena apa? Sayyidina Ali sudah dikafirkan lebih dulu. Saya telah membunuh orang kafir yang bernama Ali. Dia tidak mengaku bersalah. Karena apa? Karena mimpi-mimpi politik, pengkafir-kafiran. Termasuk kita ini yang dikafirkan semua oleh beberapa kelompok ini. Yaitu adalah tujuan-tujuannya politik. Kalau kata Ibnu Khaldun, Allah itu adalah pencipta alam semesta, sudah menguasai alam semesta. Dia nggak peduli soal politik. Soal politik ini kan buatan manusia aja dengan ambisi-ambisi kekuasaannya. Dipetak-petak, digaris dengan sungai, gunung jadi perbatasan, laut jadi perbatasan. Ini kan buatan manusia semua ini. Ini kata Ibnu Khaldun, bukan kata saya. Jadi tidak mungkin ideologi politik itu diciptakan oleh Tuhan supaya manusia saling berkuasa satu sama lain, saling berperang karena kepentingan-kepentingan politik itu. Wah ibu sekalian, agama ini nggak mungkin dibuat oleh Allah, ini diturunkan ke bumi ini oleh Allah supaya kita saling mencaci maki, supaya manusia ini bisa saling terlibat perang dengan kepentingan-kepentingan kekuasaannya. Nggak mungkin, saya jamin nggak mungkin. Allah yang nggak sebrutal itu. Kalau kemudian kita harus berdakwah supaya populasi ini percaya kepada agama yang kita anut, ya itu memang konsep dari semua agama. Setiap pemeluk agama itu pasti sadar, Pak, agama yang dipeluknya ini adalah dianggap paling benar. Semua. Kalau kita merasa mujur menjadi orang Islam, orang Kristen juga merasa mujur jadi orang Kristen. Ini kan logika dasar seperti ini. Allah dengan menunjukkan perbedaan-perbedaan di antara kita ini kan sebenarnya hanya ingin menunjukkan kekuasaannya aja. Bahwa Allah begitu berkuasa dengan berbagai perbedaan ini. Manusia kembar identik sekalipun, rambutnya sama, kupingnya sama, kulitnya sama, bajunya dibuat sama oleh orang tuanya, satu yang berbeda, sidik jarinya pasti berbeda. Allah menunjukkan kekuasaannya meskipun sampai ke sidik jari sekalipun. Coba, ini kekuasaan Allah ini. Tapi kemudian ada beberapa pengusung ideologi transnasional yang ingin menyamakan semua penduduk bumi ini supaya sama dengan dirinya. Ini kan menentang kehendak Allah. Dan kemudian kita lahir di Tuban,
dan kemudian kita lahir dari orang tua beragama Islam, lalu jadilah kita orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang Nahdliyin. Coba kita satu ruangan semua ini lahir di Brasil sana. Saya mungkin nggak ceramah Islam, saya ceramahnya Katolik ini. Saya lahir dari keluarga Katolik, saudara-saudara saya Katolik, sekolah saya Katolik, rumah ibadah di sekitar rumah saya Katolik, satu negara isinya Katolik semua. Mau Islam saya? Belum tentu. Makanya kemudian Habib Ali Al-Jufri menulis dalam Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal agama. Karena kalau kamu mengenal agama lebih dulu dan kemanusiaan kemudian lalai kamu kenali, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil, kata Habib Ali Al-Jufri. Humanity before religiosity. Ini mohon maaf, saya sudah sempat konsultasi ketika saya pidato di IPDN soal konsep al-wala wal bara. Saya sudah konsultasi, sudah diskusi dengan teman-teman di Muhammadiyah. Ada yang protes dari Muhammadiyah. Caislah, kamu itu masuk wilayah sensitif katanya. Karena teman-teman di Muhammadiyah itu masih ada yang pakai konsep al-wala wal bara. Ya teman-teman Muhammadiyah saya ya ada yang nggak pakai kok, saya bilang gitu. Tapi saya jelaskan bagaimana Majmu' al-Fatawa itu dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memang hidup pada zaman politik Islam itu sedang terpuruk-terpuruknya. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah menulis Majmu' al-Fatawa dan Taklid As-Siyasatus Syariah. Dan itu kemudian menjadi panduan orang-orang Islam pada zaman itu supaya ada kebangkitan-kebangkitan politik. Sehingga konsep al-wala wal bara itu dibuat. Membangun monoloyalitas dan orang yang berbeda kepentingan politik dianggap termasuk ideologis dianggap sebagai musuh bersama, membangun permusuhan sejauh mungkin. Ini kan konsep. Kalau itu dilaksanakan hari ini, habis Pak, kita nggak punya teman. Diusunglah konsep al-wala wal bara karena hanya dari sini mereka bisa memecah orang Saudi. Yang satu berpihak ke sana, satu berpihak ke sini. Termasuk orang-orang Wahabi mengapa mengharamkan konsep dzurriyyah kenabian, karena musuh politiknya itu adalah Habaib. Ibnu Rashidin namanya, yang sekarang berkuasa di Yordania. Mengapa dia itu mengharamkan konsep-konsep Habaib, konsep-konsep dzurriyyah? Dan mengapa mereka mengharamkan ziarah kubur? Ya karena mereka itu tahu orang Saudi tidak boleh punya resiliensi ideologis dengan masa lalunya. Kalau orang Saudi ini punya resiliensi ideologi dengan masa lalunya, dia nggak bisa dibujuk untuk mendukung keluarga Ibnu Saud. Diharamkanlah ziarah kubur. Dan mengapa mereka mengharamkan maulid? Mereka tidak boleh punya mitos-mitos politik dengan masa lalu, dan kerumunan masyarakat harus dihindari. Kalau tidak, mereka akan jadi pemberontak semua kepada keluarga Ibnu Saud dan tidak loyal. Itulah ajaran-ajaran Wahabi itu diproduksi untuk memperkuat kekuatan kepolitik dari keluarga Ibnu Saud. Made by order, dibuat sesuai pesanan. Demi apa? Demi kepentingan-kepentingan politik dinasti keluarga Ibnu Saud. Saya di mana-mana minta bantah ini, nggak ada yang mau bantah saya di YouTube. Yang dibantah cuma saya ini liberal, ahli neraka, kafir. Hanya ingin menghancurkan Islam dari dalam karena saya produk Amerika katanya. Apalagi saya kerjanya jadi tenaga ahli di Mabes Polri. Oh ini antek cepunya polisi ini katanya. Sambo. Nah, ajaran-ajaran seperti ini lalu mereka kemudian menghajar semua situs-situs kenabian karena mereka tidak ingin orang Saudi itu punya mitos politik dengan masa lalunya. Lalu kemudian ulama-ulama yang mengajari Mbah Ahmad Dahlan, yang mengajari Mbah Hashim Asy'ari, ini semua dikerangkeng di dalam rumahnya masing-masing, tidak boleh memberikan halaqah-halaqah ataupun daurah. Karena akhirnya yang muncul siapa? Albani, Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas. Ya ini yang muncul. Dan semua produk-produk fikihnya itu adalah made by order. Kayak kita di warteg gitu. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Sesuai kepentingan saya. Nah ini kemudian dijejalkan kepada kita dengan kultur klimatologi dan geografi yang berbeda. Dipakai untuk apa? Ngacak-ngacak NU. Kalau ingin menguasai Indonesia ini, tumbangkan NU dan Muhammadiyah, nanti Pancasila itu akan luntur sendiri. Karena mereka tahu Indonesia ini adalah populasi pemeluk Islam terbesar di dunia, dan di dalamnya ada organisasi berbasis keislaman yang juga terbesar di dunia, namanya Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang harus kita pahami semua
bahwa kita jangan mau dipecah belah, baik dengan para habaib maupun dengan teman-teman saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Kita harus tetap solid demi bangsa ini. Kalaupun ada habaib yang menghina habaib yang lain, ya nggak usah pikirin. Yang penting kita tetap menghormati dzurriyyah kenabian. Kita jangan mau dipecah belah. Kalaupun kita ada oknum habaib yang sedikit aneh-aneh, ya sudah. Kita bukan berarti tidak suka kepada habaibnya, tapi kita tidak suka terhadap kelakuannya, gitu aja. Lalu orang-orang ini kemudian berpikir, oh bahaya kalau orang Islam ini kembali kepada ilmu pengetahuan, dia betul-betul bisa menguasai dunia. Akhirnya apa yang dijejalkan kepada kita? Kepentingan-kepentingan politik. Dan dengan politik orang Islam terpecah belah, bisa saling bunuh satu sama lain, bisa berperang satu sama lain, seperti sejarah dari agamanya sendiri. Dan kita semua hari ini terpancing. Oknum habaib lebih mementingkan transaksi-transaksi gelap politik, mengerahkan orang-orang yang masih menghormati para habaib berkumpul di Monas hanya demi kepentingan-kepentingan politik, memecah belah NU di berbagai kantong-kantong NU. NU ini musuhnya banyak, Pak, bukan hanya kelompok-kelompok seperti FPI ini. Kelompok Wahabi juga ingin menghajar NU habis-habisan. Kelompok Khilafah ingin menghajar NU habis-habisan. Karena semua tahu tonggak dari bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tumbang, semuanya tumbang. Makanya kita harus menyadari itu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya sedikit berapi-api kalau persoalan ini, karena memang saya nggak bisa pelan. Kalau pelan nanti saya sendiri yang ngantuk. Oke sahabat, saya kira jelas ya. Paparan Gus Islah memberikan gambaran kepada kita, menyadarkan kita semua bahwa hari ini Indonesia lagi digorogoti oleh paham-paham intoleran, radikalis, dan bahkan sudah ada yang terlibat teroris. Itu akibat daripada kepentingan-kepentingan politik yang dibaluri dengan agama. Dengan hal tersebut, akhirnya kita sengaja dibutakan, dilupakan dengan bagaimana kita untuk membangun pengetahuan kita dengan baik. Karena memang itu sudah menjadi target mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara.